Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Agus Sasongko, calon guru penggerak Angkatan 10, akan mencoba memaparkan hasil kerja mengenai koneksi antar materi modul 1-2 nilai-nilai guru penggerak. Pemahaman materi modul 1-1. Intisari filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang mengandung nilai kiasan, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, adalah tentang panduan bagi pendidik dalam memberikan arah, membangun semangat, dan memberikan dorongan pada siswa untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Ini berarti memberikan contoh yang baik, ing ngarso sumtulodo, membangun semangat dan semangat belajar, ing madya mangun karso, dan memberikan bimbingan yang berkelanjutan, tut wuri handayani. Konsep ini diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan yang menekankan pada pembinaan siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, menghargai keunikan dan potensi masing-masing individu. Pendidikan yang berpihak kepada murid menempatkan kebutuhan dan kepentingan siswa di pusat proses pembelajaran, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat untuk memberdayakan siswa untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan pribadi mereka, serta berkontribusi positif pada masyarakat. Pemahaman materi modul 1-2. Guru penggerak adalah salah satu karakter insan pendidikan yang mengemban nilai-nilai penting dalam membentuk masa depan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka memiliki keberpihakan yang teguh kepada murid, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu bertujuan untuk kebaikan dan kesuksesan siswa. Mereka juga inovatif, selalu mencari cara baru untuk menginspirasi dan meningkatkan pembelajaran, serta mandiri, mampu mengambil inisiatif dan bertindak dengan kepercayaan diri. Namun, kekuatan sejati dari seorang guru penggerak terletak pada kemampuannya untuk berkolaborasi. Mereka memahami bahwa untuk mencapai perubahan yang berarti, diperlukan kerja tim dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, mereka selalu terbuka untuk bekerja sama dengan rekan-rekan mereka, siswa, orang tua, dan komunitas secara keseluruhan. Selain itu, seorang guru penggerak juga reflektif. Mereka secara teratur merefleksikan praktik pengajaran mereka, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, dan terus belajar dan berkembang. Refleksi ini memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak yang lebih besar bagi siswa. Dengan mengemban nilai-nilai ini, seorang guru penggerak menjadi agen perubahan yang kuat dalam dunia pendidikan, memimpin dengan teladan dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Koneksi materi modul 1-1 dan 1-2. Dari materi modul 1-1 jelas sekali di sini calon guru penggerak dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, posisinya sebagai seseorang yang berkeprofesian sebagai guru dan mengenal peserta didiknya sebagai subjek pembelajaran. Melalui filosofi pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru diharapkan bisa kembali ke bagaimana hakikat asli seorang pendidik. Sebelum menjalankan kewajibannya menjadi seorang pendidik, sangat penting memahami diri dan tugas utamanya dalam membersamai peserta didik dengan berbagai karakter dan kebutuhannya. Setelah memahami makna mendidik dan mengajar serta mengenal peserta didik sebagai subjek pembelajar, penguatan karakter dan kompetensi guru dilengkapi dengan nilai-nilai guru penggerak yang harus dijadikan sebuah karakter yang melekat dalam diri pendidik, yang bisa memotivasi sebuah gerakan, tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan bisa mempengaruhi rekan pendidik lainnya. Menjadi pemimpin pembelajaran dengan bekal pengetahuan dan keterampilan nilai guru penggerak. Berikutnya saya akan membahas bagaimana pendekatan refleksi yang saya lakukan dengan metode 4P, yaitu 1. Peristiwa yang saya alami saat berproses dalam PGP. 2. Perasaan yang saya rasakan saat itu. 3. Pembelajaran apa yang bisa saya ambil dari peristiwa tersebut, dan 4. Perencanaan ke depan yang akan saya lakukan sebagai hasil dari refleksi. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1-1 hingga modul 1-2 adalah di mana saya memahami nilai-nilai filosofi pendidik yang sudah diproyeksikan sejak zaman kolonial oleh Ki Hajar Dewantara dan masih relevan sampai saat ini. Di mana saya juga menyadari bahwa peserta didik itu memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda dan memiliki tempat di mana mereka akan tinggal dan tumbuh. Disitulah mereka akan memberikan kontribusinya setelah menerima pendidikan dan memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan yang akan mereka kontribusikan di masyarakat lingkungan tempat mereka masing-masing.
Dan disitulah tantangan yang harus dihadapi pendidik untuk memastikan peserta didik tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bekal yang cukup dengan berbekal pegangan nilai-nilai guru penggerak untuk memberikan penguatan karakter pembelajar yang baik. Perasaan yang saya rasakan saat itu adalah tercerahkan atas apa yang telah saya pahami dari dasar pemahaman filosofi pendidikan, mengenal kebutuhan pendidikan peserta didik untuk tumbuh kembang sesuai kodratnya dan nilai-nilai yang harus saya miliki serta kuatkan sebagai seorang pendidik, guru penggerak. Apa yang saya lakukan selama ini sangatlah jauh dari cukup. Menilai peserta didik sebagai bagian dari perangkat pembelajaran padahal seharusnya mereka adalah pemain utama dalam pembelajaran. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa proses pembelajaran cukup dengan hanya memenuhi target tujuan pembelajaran secara fact sheet terpenuhinya elemen-elemen atau topik dan subtopik yang disediakan, tanpa memperhatikan respon atau refleksi yang dialami peserta didik. Dan sekarang saya berpikir bahwa proses pembelajaran adalah suatu momen sakral menurut saya karena kegiatan ini adalah suatu proses rekonstruksi pola pemikiran, karakter serta ilmu dan pengetahuan serta keterampilan antar dua subjek, pendidik dan peserta didik, di mana pendidik mempersiapkan dari melakukan pengenalan kebutuhan peserta didik, pendekatan pembelajaran sampai melakukan elaborasi dari rangkaian pembelajaran yang diberikan sehingga bisa dijadikan refleksi peserta didik. Selama pembawaan sebagai guru penggerak saya harus memahami bahwa nilai-nilai guru penggerak harus selalu melekat sehingga menguatkan motivasi untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Penerapan ke depan, rencana. Setelah pembelajaran yang saya dapatkan, pengembangan diri yang akan saya lakukan ke depan terkait dengan nilai guru penggerak yang sampai saat ini masih saya implementasikan yaitu keberpihakan kepada murid dan inovatif serta reflektif, dengan melakukan aksi nyata. Menginisiasi sebuah program komunitas belajar yang kolaboratif antara saya sebagai pendidik dan peserta didik, memfasilitasi atau mewadahi sebuah kebutuhan belajar dan latihan khususnya kompetensi kasar dan keterampilan. Berkomunikasi menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, serta melakukan diseminasi program dan menyerahkan tongkat estafet program tersebut kepada MGMP sekolah apabila program sudah berjalan dengan stabil dan keaktifan peserta didik sebagai pengurus komunitas belajar tersebut sudah konsisten, sehingga saya bisa melanjutkan untuk membuat program baru yang masih melibatkan peserta didik dan guru terkait dalam pelaksanaannya. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1-2 yang bisa saya sampaikan.